Lalu ada pertanyaan lagi nih kok dari Ibu Santi. Ko Yudi, gimana cara Ko Yudi screening saham yang lagi uptrend? Apakah pakai metode top to down atau kita milih saham yang lagi rame aja atau gimana nih kok yang lagi uptrend itu? Kalau yang lagi uptrend, aku sih nggak pakai top down analysis, tapi ya aku lihat yang lagi rame hari ini, aku masukin ke alarm. Jadi kalau misalkan dia break dari accumulation-nya, aku inget. Sesimpel itu doang sih. Oke, masuk Gitu. watchlist berarti ya semuanya Hmm. yang lagi rame. Berarti Ko Yudi juga baca-baca news juga kah? Baca-baca news apa gitu? Rada Dalam. jarang, biar nggak pernah baca malah. Aku nggak pernah baca Oh, koran. pure Aku charting cuma berarti ya? aku cuma chart doang. Kadang dalam perjalanan aku trading, news tuh banyak berkata lain gitu. Newsnya Hmm. ceritanya bagus, harganya anjlok, newsnya jelek, harganya naik. Buat aku tuh jadi kayak sesuatu yang let's say bisa dikatakan tidak jujur gitu. Tapi kalau Oh, chart jauh lebih jujur dalam kacamata aku dan pengalaman aku. Jadi kalau aku pribadi, apakah aku sering bacain news? Buat aku hampir jarang dan malah aku tipe yang sebenarnya nggak mau baca news. Kenapa? Karena noise. betul. Karena kalau misalkan kita udah baca news, itu misalkan let's say saham ABCD, wah ini ada plan baru, dia mau ada investor baru, atau dia mau bikin pabrik baru, nilai project 10 triliun dalam waktu 1 tahun, berarti harga harus naik sekian, 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 itu jadi noise. Waktu harganya balik ke arah, kita jadi nggak boleh cut loss. Kenapa? Karena bias dengan harapan semu Oke. gitu. Dan buat aku nggak mau sih. Karena berkali-kali kena model-model kayak gitu dulu. Jadinya nggak deh gitu. Balik Oke, lagi ya, tergantung tipe ya. Kalau aku seperti itu. paham, paham, paham. Dan Ko Yudi, berarti tadi selama aku lihat nih dalam kita apa dalam Ko Yudi, apa ya pas Ko Yudi ngegambar-gambar charting itu bersih nih, cuman dari candlestick doang nih. Berarti Ko Yudi Hmm. nggak pakai indikator sama sekali atau Fibonacci gitu nggak pakai? Indikator indikator sebenarnya aku nggak pakai ya. Oh, Aku bukan tipe yang senang ke indikator, karena balik lagi tergantung perjalanan kita ya. Kalau perjalanan aku trading, aku banyak rugi dengan indikator gitu. hmm. Mungkin aku nggak cocok, maka aku lebih seringnya naik ke chart, chart pattern, Fibonacci itu masih oke, dan Elliott Wave itu masih oke buat aku. Jadi aku lebih senang yang naik ke chart gitu. Paham, 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 paham. Dan tadi Ko Yudi sempat mention itu ada bikin alarm nih Ko. Nah itu buat alarmnya itu sendiri ada aplikasi yang dipakai aplikasi tertentu kah atau gimana tuh Ko? Aku aku ada pakai alarm di TradingView ada, dan Oke. di salah satu sekuritas juga ada. Cuma kalau di Mirai aku tuh, nanti Bapak Ibu kalau misalkan mau pakai yang menu alarm di Mirai, sebenarnya ada di YouTube. Cari aja di Mirai Asset, YouTube-nya ada bagaimana caranya setting alarm di YouTube-nya. Aku pernah lihat, cuman memang karena aku udah terbiasa di tempat lain, jadi aku nggak pasang di Mirai Asset. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau pasang alarm di Mirai Asset, itu bisa, tinggal cari aja di YouTube cara pasang alarm Mirai Asset, nanti muncul di YouTube dari siapa yang ngajar. Itu udah ada kok Ada ya? itunya. Ada kok, Siap. aku pernah lihat, Tinggal dicari aja ya Bapak Ibu tinggal sekalian di dicari YouTube. aja. Ada Hmm. lengkap, kita udah menyediakan banyak hal untuk Bapak Ibu Dia udah sekalian. ada fasilitas cara bikin alarm, apa segala macam, itu udah ada semua. Mau jual non reguler apa segala macam, udah ada semua panduannya, tinggal rajin nonton aja. Yes, tepat. Nah, ada lagi pertanyaan dari Ibu Iron. Ko Hmm. Yudi, bagaimana kita mengetahui saham tersebut sedang akumulasi atau distribusi nih, Ko? Nah, itu gimana, Ko? Tunggu break mana, break atas akum, Oke. break bawah distribusi, udah key pointnya cuma itu doang. Berarti kita nggak pakai namanya broker summary gitu-gitu ya, Ko? To be honest, aku nggak Oke, jadi nggak gitu. dibutuhkan ya. Aku sih nggak. Bisa ngenipu juga soal itu, broker summary. Kalau ya, karena kalau tahu lebih dalam agak-agak tricky itu. Oke, siap. Cuma aku nggak bahas Sebenarnya lah. nggak usah lah. Dia bisa pindah-pindah barang tanpa ketahuan soalnya. Betul, asal satu SID mau pindah 10 broker pun lewat 1 hari itu nggak susah, dan itu nggak bisa Iya, kena tracking gitu sebenarnya gitu. Cuman ya balik lagi lah. Kalau aku sih, aku nggak pakai. betul. Nah nih, Ko Yudi, ada pertanyaan. Kalau ada stock split atau red issue, gimana adjustment-nya kok di chart-nya? Apakah kita gambar ulang lagi atau gimana tuh, Ko? Sebenarnya, nah ini
ini mungkin satu hal yang harus dirubah dari Mirai kali ya. Chart di NeoHots kadang kali nggak kena adjustment Oh, oke. gitu. Jadi kalau aku pribadi aku harus pakai broker, nggak apa-apa ya aku sebut merek gitu. Aku pakai AMI broker buat melihat chart yang udah kena adjust, right issue, kena stock split dan lain sebagainya. Kenapa? Karena aku nggak bisa apa namanya chart yang di handphonenya Mira itu nggak kena adjust gitu. Dan aku sempat berapa kali pun komplain gitu, tapi belum ada perubahan sih gitu. Jadi ya udah. Jadi aku mau nggak mau harus ngambil data dari lain. Kenapa? Karena kalau enggak seperti itu cukup fatal untuk kita analisa karena berubah banget itu support dan resistennya. Orang yang harganya tadi beli di harga berapa karena kena red issue berapa banding berapa itu berubah punya price-nya. Itu harus adjust. Kalau nggak adjust fatal. I see. Gitu. Oke. Terima kasih masukannya. Oke, Aku udah sempat ada komplain sih pertanyaan beberapa dari, kali itu. aduh, ntar kita ajukan ke tim terkait itu. Mm-mm. Nah, dari pertanyaan lagi dari Pak Tommy nih, kok. Untuk saham yang swing tadi, Koyudi lebih sering average up atau average down tuh? Gimana kok? Aku nggak pernah averaging down sih. Salah Oh, cut. oke. Salah cut, Oh, salah salah cut. cut. Berarti langsung all in aja gitu ya? Biasa kalau saham yang baru keluar dari accumulation phase, aku berani ke book banyak gitu. Jadi Hmm. masuk entry banyak di depan dah diem, tinggal panen Oh, siap. Wait and gitu. see gitu ya. Nah, tapi kalau ada cuan-cuan dari saham-saham lain, aku mau tambah ya hedging up pada akhir. Tapi sedikit nggak banyak porsi dibandingin aku yang di awal biasanya gitu. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Ko. Ko Yudi, kalau mau trailing stop, itu nunggu market close atau di hari berikutnya pada saat market open tuh, Ko? Yang enaknya gimana? Ini balik lagi sama trading style kita. Kalau misalkan kita swing, kalau menurut aku baiknya market close. Kenapa? Karena menghindari noise. Misalkan kadang ada aja di tengah market jam 9 sampai jam 9.30 kan marketnya volatile. Tiba-tiba tembus support, tutupannya di atas support. Itu hal-hal yang kadang menurut aku noise atau false break lah ya. Jadi sebenarnya ini masih oke karena kita langsung jual jadi hilang barang. Menurut aku jauh lebih bagus di closing itu kalau kita mau view-nya besar. Tapi kalau misalkan kita merasa nggak nyaman, misalkan takutnya marketnya turunnya dalam, apalagi nanti ARB-nya normal 35%, nggak kayak sekarang 7%, ya minimal buang setengah di intraday. Kalau misalkan yakin, ini kalau yang tipenya nggak galauan ya, kalau tipenya nggak galauan, bagusnya sih intraday cut 100%. Dia naik lagi bisa cover balik gampang. Tapi ketika turun kita udah nggak ada posisi. Jadi selalu pikirnya bukan kalau dia naik gimana, tapi kalau dia turun gimana. Kadang yang dipikirin tuh sama banyaknya investor, wah kalau dijual nanti dia naik gimana nih, hilang. Tapi nggak pikirin bahwa kalau dia turun kita ruginya berapa. Jadi yang harus dipikirin sebenarnya ruginya dulu baru untungnya. Kalau kita mikirnya selalu untungnya, kita melupakan ruginya biasanya bonyoknya dalam. Oke, paham. Oke, lanjut kok pertanyaan berikutnya. Cara kita melihat false break itu gimana, Ko Yudi, dari Danfastbox tersebut? Cara melihat false break sebenarnya nggak susah sih, Bapak Ibu. Ntar kasih contoh. Misalkan ini deh. Misalkan ini. Nah, seperti ini ya. Kita lihat pergerakannya ini udah terbentuk pola sideways. Lalu dia di sini breakout nih ceritanya. Nah, secara aturan dia tutup 1% di atas resistance 960 di 970. Berarti ini valid secara breakout. Tapi yang jadi problem adalah besoknya nyelam lagi di bawah ini. Berarti di sini false break.
Jadi selama harganya masih bisa bertahan di atas 960 ya itu valid break-nya. Tapi kalau harganya udah turun di bawah 960, mau nggak mau itu false break. Biasanya memang ada tambahan setelah di valid break, ada namanya rules of three. Jadi minimal 3 hari tutup di atas 970 Oh, oke. supaya dia terkonfirmasi valid. Gitu. Jadi kalau misalkan ini dia udah seperti ini, dia false begini, pada akhirnya kecenderungannya dia biasanya akan balik sampai ke dasar sini. Kenapa? Karena dia bergerak di range ini lagi gitu. Jadi ya tinggal Hmm, kita liatin aja gitu. Pada akhirnya dia nyentuh lagi ke bawah sini. Jadi kalau kita nggak cut di sini, ya nyelem di sini. Kalau di sini nyelem dan dia mantul lagi ke sini sih oke. Tapi kalau pada akhirnya dia ternyata tembus gitu ke bawah, itu sangat problem gitu. Nah, misalkan contohnya hmm, di sini nih, ini mantul. Nah, misalkan di sini ya, ini mantul gitu. Tapi setelah mantul dia nyelam. oke. Nah, ini yang jadi Waduh. problem. Kita beli di atas ini, di bawah sini karena udah gede, lossnya nggak berani cut, makin nyelam. Hmm. Maka penting banget cut tuh sebelum besar. Kalau udah besar, makin nggak tega cutnya. Berarti lebih amannya kalau dia sudah breakout dan bertahan di atas posisi itu selama 3 hari kali ya kok, biar kuat gitu kali ya. Kalau aku sih day one aja aku beli biasanya. Oh, Cuman oke. kalau besok-besoknya fall ke bawah ya langsung cut. Nggak pakai mikir. Cut Hmm, aja langsung. Nanti kalau dia ternyata naik lagi, beli lagi. Nggak oh, pusing. siap. Cuman yang jadi problem memang, ya kalau kayak gitu rugi dong. Udah dijual beli lagi. Ya Iya sih, kita kan nggak bisa ngatur market masalahnya dan kita nggak bisa tahu betul. 100% ini arah mau kemana. Karena support dan resisten memang itu adalah area volatile dan area persimpangan. Nggak jelas mau kemana. Kalau tembus ya jadi lanjut, kalau nggak tembus ya balik ke arah. Nah kalau misalkan kita mau pasti tunggu lebih naik Hmm, arahnya, lo udah lebih jauh, tapi jangan lupa kalau dia turun lebih sakit. Jadi semuanya ada konsekuensinya tergantung risk profilnya kita seperti apa. Yang paling bisa nentuin apa namanya time frame, lalu titik entry segala macam diri kita sendiri karena kita yang paling mengenal risk tolerance kita gitu. hmm. Kita bisa belajar dari orang lain, kita mengamati cara berpikirnya, cara metodenya, tapi harus di adjust dengan risk tolerance kita Oke, gitu. paham, paham. Balik ke diri masing-masing sendiri tadi ya, risk Tuh. tolerance seperti apa. Hmm. Oke, ada pertanyaan nih kok dari Pak Irwan tentang kondisi makroekonomi nih kok. Kan kita lihat ke depan, katanya Hmm. ini Rusia mau ada perang sama Ukraina, nanti The Fed mau naikin suku bunga tuh. Nah, apakah kita, bagaimana kita harus bersikap nih kok? Apakah kita panik, langsung buang barang semua, atau gimana nih kok menurut Ko Yudi? Kalau menurut aku pribadi, yang pasti tahun ini akan tahun seperti tahun 2019 lebih banyak sideways market. Jadi kayak posisi sekarang memang IHSG-nya naik dan udah all time high lagi di Ya. 6.800 berapa ya? Aku lupa angkanya, tapi udah all time high lagi gitu. Mungkin buat seminggu 2 minggu ke depan market masih akan naik. Tapi jangan lupa bahwa Maret itu tapering off. Lalu tahun ini kemungkinan besar 4 kali hikes atau 5 kali naik suku bunga gitu ya. Maka impact-nya apa? Impact-nya akan ke market Indonesia mau nggak mau seven rate itunya bunganya mau Baik. nggak mau harus naik. Kalau bunganya di sini naik, yang problem yang punya utang. Yang punya utang mau nggak mau bunga hutang naik. Yang punya hutang gede pasti akan kena pukulan secara fundamental. Besarnya kasarnya berarti kita lihat oh yang punya hutang besar akan lebih problem tahun ini. Makanya fokus sama saham-saham sebisa mungkin yang nggak punya banyak hutang, earningnya bagus, itu jauh lebih menyenangkan secara global. Hmm. Tapi kalau misalkan kita lebih ke memanfaatkan momentum, swing segala macam, ya menurut aku tahun ini bijaknya adalah jangan semua uang yang kita punya dimasukin ke market, tapi kita lebih banyak eh, apa ya trading dengan dana yang jauh lebih kecil karena tahun ini mungkin akan kayak tahun 2019 yang aku bilang lebih banyak sideways gitu di tahun 2022 kemungkinan Hmm. besar seperti itu. Tapi mungkin ternyata malah uptrend bisa-bisa aja tahun 2018 itu kita naikin suku bunga sampai 5 kali. Tahun ini kalau misalkan sampai 5 kali pun ya mungkin mirip sama 2018 itu 5 kali kalau aku nggak salah ikut 2018 5 kali deh. Itu uptrend gitu nggak ada masalah gitu. Jadi tetap harus berjaga-jaga yes, tapi apakah perlu panik dan takut? Nggak perlu selama kita disiplin stop loss ya nggak sesuai plan langsung cut. Buang.
Oke, jadi yang paling penting adalah kita mengerti memang secara market global ini ada yang harus bikin satu istilahnya hati-hati, tapi nggak usah panik gitu. Yang penting kita Oke, udah punya plan. paham. Oke, jadi begitu ya, jangan panik, kenali perusahaan yang dibeli ya, jangan beli perusahaan yang banyak utang, yang susah cash flow segala macam tadi ya. Mm-mm. Lalu, nah tadi dalam pembahasan kita kan sempat singgung nih tentang golden period, Niko. Mm-mm. Nah, cara dapetin saham yang golden period tuh gimana kok? Mengidentifikasinya gitu. Yang paling gampang tadi, dia break dari accumulation pertama, biasanya tuh dia potensi gainernya agak lumayan tuh. Makanya kalau sering-sering bikin PR, ngecekin yang gainer gitu, kemungkinan dapetnya ada selama kita bikin PR. Tapi kalau misalkan nggak pernah bikin PR, cuma menunggu, agak susah. Makanya kalau aku dari dulu membiasakan diri untuk belajar analisa sendiri supaya kita tuh independen gitu. Kita nggak dependen sama orang. Kalau kita independen, kita udah berkali-kali analisa dan berkali-kali profit, meskipun sahamnya kita nggak pernah kenal namanya, kita jadi berani beli. Kenapa? Karena yang sering kali naiknya berkali-kali lipat tuh kadang saham yang nggak rame, yang nggak dikenal orang, nggak rame di pasaran, nggak ada beritanya, tapi naiknya berkali-kali lipat. Itu Betul. sangat sering terjadi. Nah kalau udah bikin PR, berani beli. Kalau nggak bikin PR, biasanya selewat, nggak pernah beli, naiknya berkali-kali. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan nih dari Pak Franz Leo. Nah, Ko Yudi, kira-kira berapa persen sukses rate kalau kita pakai metode ini, Niko? Sukses rate, kalau kita udah ngertiin market cycle, sebenarnya 70-80% itu pasti bisa dapat. Paham, paham, paham. Cukup besar juga ya. Jadi balik lagi tadi kita tahu market cycle dan ya praktis terus tadi beneran berarti. Betul. Harus atas gambar-gambar terus. Dan juga ada lagi pertanyaan Niko dari Pak Ivan. Ko Yudi, kalau kita menemukan saham yang lagi early stage akumulasi atau kenaikan, tapi katakanlah dia market cap-nya itu cuma 200 miliar, apakah kita berani masuk atau enggak? Market cap 200 miliar ini tipe-tipe saham yang kalau menurut aku bisa naik berkali-kali lipat. Jadi kalau misalkan kita perhatiin, karena kasarnya 200 miliar jadi 1T tuh cepet. Cuman butuh 5 kali lipat tuh enggak. Menurut aku melihat perjalanan di market tuh nggak susah. Banyak saham yang dari 1T jadi 5T juga nggak susah gitu. Jadi tipe-tipe small cap kayak gini menyenangkan, cuman jangan lupa bahwa yang small cap gini berarti kita beli juga nggak bisa terlalu banyak. Yes. Gitu, karena cukup beresiko, makanya perlu kenali perusahaannya seperti apa. Dan kalau memang misalkan dia di golden periodnya, di baru di early stage uptrendnya, itu ya beli aja, nggak ada masalah. Yang penting perusahaannya yang nggak aneh-aneh lah ya kok, dan nggak kesuspend gitu kan? Nggak ada notasi khusus yang paling penting. Yes, notasi khusus. Terus ini mungkin saya jawab satu pertanyaan tentang waran sih. Nah, apakah waran bisa kadaluarsa? Itu bisa. Untuk kita cek tradingnya ini bisa di Mirai itu ada, tinggal cari aja di sini waran. Kelihatan di sini kita ada trading periodnya. Nah, di sini ada, misalnya ada NTBK, kita bisa lihat di sini trading period itu start dari kapan, berakhirnya di mana, dan maturity date itu kapan. Nah, itu jadi ada waktu periode waktunya nih. Nanti kalau angus ya udah tinggal dia harganya itu bakal nol sih kalau angus. Tiba-tiba nggak ada harganya aja. Dan kalau saya pribadi, kalau buat waran, lebih suka itu untuk tradingin aja. Jarang yang ditebus. Ya, soalnya agak kelamaan sih 6 bulan. Saya lebih suka main cepat. Itu kalau buat waran, sedikit intermezzo sedikit. Hati-hati kalau waran, harus cek dia punya waktu. Jangan sampai baru beli, nggak lupa disimpan bulan depan, angus, waduh ampun dah. Wah, Hati-hati iya itu. sih. Ya, betul juga. Jadi kalau aku juga main waran juga pas IPO doang nih kok. Jadi ya pas IPO beli IPO, dapat waran ya udah 2-3 hari jual, selesai. Karena lagi naik-naiknya biasanya. Soalnya ya takut aja tiba-tiba trennya habis gitu kan. Iya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Pak Antonio. Untuk money management saat kita nge-swing, berapa persen dari modal Niko yang enak kok? Kalau ini
balik lagi ke preferensi masing-masing. Kalau aku maksimum satu saham 25%. Oke. Gitu. Itu buat swing maksimum 25%. Kalau misalkan kita nggak nyaman mau 10%, silakan balik lagi ke preferensi masing-masing aja. Oke. Dan di satu portofolio, kalau Koyudi ada berapa saham tuh kok, kalau buat nge-swing? 4. Makanya kan 25%. Oh iya, benar juga. 4. Ya, 4 saham. Ya. Berarti nggak ada cash berarti kok ya? Langsung habis buat saham itu aja? Kalau di swing hampir nggak ada cash, tapi kalau di trading standby. Oh siap. Karena kita kalau trading ya bisa Cari scalping. momentum, Iya cari betul. momentum soalnya. Kalau nggak ada Kalau cash nggak ya ada cash, sayang juga. pusing. Betul. Oke, tadi untuk dengan nama boxnya itu namanya Danfast Box ya, teman-teman. Jadi bisa di searching aja, bisa di YouTube juga kalau mau belajar-belajar cara pakainya seperti apa atau sejarahnya bagaimana itu bisa ditanya. Terus pertanyaan selanjutnya, sebentar. Itu pertanyaan Pak Diki itu. Gimana tuh? Oh, wah. Agak-agak. Ya kalau dia tentang spesifik sahamnya agak sulit dibaca. Enggak sih, maksudnya itu pertanyaan Oh, yang tentang harganya kenapa beda gitu. Karena memang nggak trading view. kejas. Itu nggak kejas. Karena dia ada Iya sih. red issue kan harga 200 ada tuh. Betul. Tadi sempat 200 disinggung kalau nggak Koyudi ya. ya. Itu Yang banyak yang nggak adjust. Jadi saran saya sih buat Bapak Ibu harus cek ulang di tempat lain. Takutnya yang di handphonenya jadi nggak valid, itu cukup beresiko sih dalam kita berinvestasi. Gitu. Kalau ada corporate action, stock split, right issue, ataupun reverse stock kali ya. Semuanya. Oke, bisa tadi pakai trading view ya, yang free juga bisa, cuman dia agak delay sih kalau kita pakai Trading free ya. view, investing itu yang free, jadi sebagai data pembanding aja sih. Yes. Gitu. Oke, terima kasih Pak Diki. Masukannya nanti akan saya sampaikan ke tim terkait. Dari Koyudi juga sudah banyak disampaikan permintaannya. Oke, ada lagi pertanyaan dari Pak Antonio Niko. Nge-refer yang minggu kemarin nih. Kalau Koyudi sendiri pas scalping, berapa saham yang ditradingkan dalam satu kali trading? Gimana kok? Maksimum 2. Oh, jauh, jangan banyak-banyak berarti. Lebih dari itu nggak sanggup. Kalau aku ya banyak. nggak sanggup gitu. Mungkin karena cowok, terus kan scalping biasa tergantung ya, maksudnya kalau kita scalping biasa porsi jadi agak lebih besar, gitu, jadi lebih agresif. Maka turun kan, maksudnya gini loh, kalau scalping pengennya kan cuannya lebih besar meskipun persentasenya kecil, maka jadi agresif dengan porsinya mungkin nggak 25%, bisa all in. Tapi kalau misalkan kita all in, harus mengerti bahwa kalau dia turun tuh lumayan sakit, maka benar-benar ya paling 1-2 saham tuh udah susah gitu. Apalagi kalau scalping 4 saham, 5 saham, 10 saham, kalau aku sih aku nggak bisa jaga ya. Gitu. Aku sih paling mentok 2 itu udah mentok dalam kapasitasnya aku. Tapi kalau teman-teman ada yang bisa 4, 10 ya nggak apa-apa, silahkan aja. Aku bahkan mentoknya cuma 1 kok, kalau buat scalping. Karena susah jaganya. Iya. Karena cepet banget kan, apalagi geraknya di yang volatile. Nanti kayak contoh yang kemarin dari arah ke ARB itu nggak nyampe 5 menit tuh, arah ARB gila. Dan kalau lagi marketnya normal, zaman dulu aku pernah juga tuh ada saham dari arah KRB dan itu range-nya 3 plus 35 minus 35 langsung itu. Tapi aku untungnya hokinya udah jual di atas, beli lagi di bawah. Tapi kalau belinya di atas, cut loss di bawah sakit banget itu 70%, nggak 70% ya. Maksudnya langsung kena ARB-nya sakit banget itu. Dan contoh ini disclaimer, contoh aja, misalkan tahun berapa 2019 apa ya, ada saham namanya Mami, itu dari harga 450. Aku tahu. Nggak nyampe 2 minggu tuh 50 perak. Betul. Tiap hari ARB. Itu udah nggak ngerti dah gimana ceritanya. Itu kalau nggak disiplin, waktu di Ayun turun sebelum ARB pertama yang 25%, nggak berani stop loss, matang tuh sampai 50 rupiah. Makanya penting banget untuk kita tuh punya trading plan dan kita udah set kita mau punya stop loss-nya atau trailing stop-nya di berapa nih. Kalau enggak agak mengerikan sih market, apalagi kalau udah ARB-nya normal ya. Kalau sekarang dikasih 2 tahun tuh masih kayak teaser di market doang nih. ARB 7% tuh. Ya, 7% tuh nggak ada apa-apa itu.
Masih baru perkenalan dari market aja. Jadi Ya. kalau udah market normal jauh lebih menakutkan market itu kalau menurut aku ya, karena jauh lebih beresiko. Maka penting banget untuk disiplin. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih kok dari Pak Brahma Praditya. Hmm. Boleh minta saran nih Ko Yudi. Untuk newbie, baiknya cat bersih kayak Ko Yudi atau kita pakai indikator seperti MACD, MA, Hmm. dan segala macam tuh kok. Kalau untuk awal-awal belajar sih aku saranin tetap pakai indikator. Maksudnya Hmm. kenapa? Karena indikator ini merupakan alat bantu yang dibuat oleh orang untuk melihat. Nah, kalau misalkan kita udah terbiasa melihat, ya alat bantunya dihilangin. Misalkan kayak kita bingung nih mau jalan ke utara kemana. Kalau kita pakai kompas gampang, atau kita lihat Google Maps gampang kelihatan utara. Tapi kalau misalkan kita udah terbiasa di hutan, kita nggak butuh Google Maps, nggak butuh kompas, apa yang bisa kita gunain? Matahari. Sama kayak tadi, kalau kita udah terbiasa bisa menggunakan naked chart aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan belum bisa, pakailah kompasnya, pakailah indikatornya sebagai alat bantu, itu nggak masalah sih. Jadi kita mulai dari indikator dulu, baru ntar kita berkembang sesuai style kita mau cocokan mau yang mana nih, gitu kan. Betul, betul. Oke, nah itu sebagai penutup dari sesi Q&A kita nih, Mas Koyudi, dari pertanyaan dari Pak Brahma. Nah, terima kasih Koyudi atas waktunya, sangat berarti banget kita sharing-sharing session pada sore hari ini. Aku bahagia banget bisa ngobrol-ngobrol langsung sama Koyudi nih. Oke, Sama-sama langsung Pak aja. Chandra. Oke, saya kembalikan ke Bapak Michael. Silakan Pak Michael. Siap, Mas Chandra, Ko Yudi, terima kasih buat teman-teman. Saya mau mengingatkan terakhir nih buat teman-teman sebelum live, kalau misalnya masih punya pertanyaan, sebenarnya teman-teman bisa join ke ini ya, teman-teman. Ada yang namanya Mentorship Plus. Jadi buat teman-teman yang ingin join, ini teman-teman bisa join ke website kita di hotstock.id/hcs7oi. Di sini teman-teman bisa join di Mentorship Plus setiap harinya dari Senin sampai Jumat di jam market itu dari berbagai cabang ya di semua Mira Asset. Jadi teman-teman bisa langsung daftar nih, hubungi ke masing-masing cabang dari seluruh Indonesia kita punya. Ada Jakarta, Tangerang, Makassar, Pontianak, Bali, Padang, Surabaya. Nanti di situ bisa cek langsung dengan tim leader, tim OI. Semua topik sudah ada di website ini. Jika teman-teman tertarik, bisa langsung tanyakan. Ada fundamental analysis, ada reksadana juga, ada technical. Lalu kemudian ada beberapa lokasi juga yang misalnya seperti di Setiabudi atau PCP nih, misalnya technical analysis, tape reading, atau Fibonacci, atau price action analysis, banyak banget. Jadi teman-teman bisa langsung visit di websitenya ya, di hotstock.id/hcs7oi. Lalu jangan lupa, kita akan ketemu minggu depan lagi, masih ada mentor-mentor keren, ada Mas Iman, Pak Ilham Muslim, dan juga Ko Yudi, sama hari Minggu tanggal 27 Februari, kita kedatangan spesial tamu, yaitu Belvin Kanadi. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa juga buat teman-teman stay safe, tetap jaga kesehatan supaya kita bisa ketemu lagi minggu depan ya. Siap. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih Ko Yudi, terima kasih Mas Chandra. Terima kasih semuanya. Thank you ya. Selamat sore Thank you malam. semua. Bye-bye.